teman-teman, kembali lagi ke video tutorial kita. Berikut ini kita coba buat login API menggunakan PHP. Jadi kita di sini bisa copy file register, kita copy, kemudian di sini kita rename menjadi login.php. Baik, sekarang kita akan membuka sublime text kita. Di sini kita buka folder app news di htdocs, kemudian di file login ini kita akan memodifikasi, karena login dengan register itu sama, cuma login itu kita butuh email dan password. Jadi untuk username kita hilangkan. Untuk parameter di Flutter nanti kita akan membuat menggunakan email dan password. Kalau login harus melakukan pengecekan email dan password, harus cocok di database. Jadi berikutnya akan ke halaman sesuai dengan yang kita setting. Untuk parameter di Flutter nanti kita akan membuat menggunakan email dan password. Sama dengan variabel password. Kalau login harus melakukan pengecekan email dan password. Jadi email dan password itu harus cocok di database. Jadi berikutnya akan ke halaman sesuai dengan yang kita setting. Berikutnya kita buat if statement, di mana kalau value-nya 0, kita cek message-nya, yaitu misalnya login berhasil. Yang ini kita hapus saja. Kemudian kita jika tidak atau value-nya 1, login denied. Terus jangan lupa dikasih nilai JSON encode untuk responnya. Jadi auto login API-nya seperti ini aja. Berikutnya kita bisa copy link login dalam Postman ini untuk mengetes linknya. Di sini kita menggunakan email dan password. Kita buka Postman dulu. Kemudian kita di sini bisa ngecek IP address dari laptop ini. Oke, untuk IP-nya 192.168.20.8. Jadi di sini kita copy saja. Di sini tadi kita menggunakan app news. Sorry, kita cek lagi. Ini folder sum, htdoc, app news. Oke, app news ya. Kemudian di sini kita masukkan file login.php. Baik, kita pilih body, terus form data. Di sini kita hanya memerlukan email dan password. Kita sudah membuat emailnya sebagai admin@gmail.com, kemudian passwordnya 123.
Oke, kita send. Jadi connection successfully, di mana nilainya 0, dia memiliki pesan login successfully. Oke, jika kita menginput password yang salah, misalnya kita send lagi, di sini loginnya denied. Jadi untuk API kita tes di Postman ini sudah sukses ya. Berikutnya kita akan implementasi ke Flutter. Jadi kita buka Android Studio-nya dulu. Kita tunggu sampai selesai. Di sini kita akan memulai project Flutter-nya. Oke, di sini ada halaman Flutter application, kemudian kita next. Untuk project name-nya kita buat app_news. Untuk SDK-nya udah benar di sini. Kemudian untuk project location-nya kita bisa menentukan di mana yang kita suka gitu. Sini saya pilih app_news di folder app_news. Kemudian kita next, kemudian tunggu sampai proses creating Flutter project-nya selesai. Oke, ini adalah halaman project yang pertama muncul. Tag default dari Flutter ini mungkin sudah kita kenal, yaitu di sini menggunakan accounting system. Jadi fungsinya untuk menambah akun saja gitu. Jadi sebaiknya di sini kita tidak menggunakan halaman defaultnya. Kita hapus saja semuanya. Baik, kita akan import kembali material dotnya, kemudian di sini kita akan membuat void main maksudnya, dimana di sini ada run app, kita menggunakan material app. Di dalam material ini ada home, jadi kita buat di sini dengan kelas login. Berikutnya kita akan membuat stateful widget. Kita ketik stful aja, kemudian kita enter. Di sini kita bisa membuat kelas login, di mana nanti halaman ini yang pertama sekali akan tampil. Jadi home ini menggambarkan bahwasanya halaman login ini yang pertama kali muncul pada saat kita menjalankan emulatornya. Oke, kita enter. Sini kita pilih scaffold saja dan enter. Pada return kita menggunakan scaffold, di mana di dalam scaffold ada app bar, kemudian ini ada body list view. List view kondisinya adalah layout yang mewrapping beberapa widget dengan kondisi list itemnya bisa ke bawah. Dengan kondisi banyak bisa di scroll jadi secara otomatis. Kalau dengan list view bisa dipanggil dengan children command. Di dalam children saya panggil dengan text form field. Di dalam text form field kita bisa mendecoration dengan input decoration. Terus ada kita bisa buat label text di sini.
kita bisa kasih nama dengan email. Nah, kemudian kita bisa langsung mengcopy saja text form filenya untuk kita membuat, jangan lupa di sini koma dulu untuk membuat passwordnya. Kemudian kita juga bisa menambah material button. Button di sini ada on reset. Kita bisa buat dengan 0 aja dulu. Kemudian di dalam properti material button ini kita bisa membuat teks dengan menggunakan child text dan login. Oke, jadi segini saja dulu. Kalau sudah kita buat variabel, ini kita dengan string email, dan password. Di dalam text form field kita bisa panggil onSave dengan variabel misalnya. Variabel kemudian di sini kita kasih lambda email dengan stringnya harusnya di bawah. Nah, kemudian kita copy aja paste di sini password. Untuk menjaga keyboard tab-nya, kita bisa menggunakan obscure text. Kita kasih nilai dengan true. Kenapa true? Karena obscure ini menerima nilai boolean. Kemudian pada material button, kita bisa membuat tombol loginnya ini bisa aktif dengan cara memberikan nilainya, sementara kita berikan seperti ini aja dulu. Jadi ini fungsinya jika nanti tombol loginnya diklik, dia maka akan ada efek gitu. Baik, selanjutnya kita akan merunning emulatornya. Kita buka virtual device-nya dulu, kemudian kita jalankan action. Kita tunggu runningnya sampai selesai. Kemudian kita jalankan. Di sini kita bisa memilih. Ada dua opsi, Android dan iOS simulator. Kita pilih Android saja. Kemudian kan kita running. Tunggu sampai emulatornya mengeluarkan halaman. Baik, untuk halaman pertama ini emang agak sedikit lama ya. Jadi kita di sini bisa melihat sudah muncul halaman login yang kita buat ini, di mana terdapat text form filenya email dan password. Di sini ada login. Karena login on page-nya sudah kita kasih nilai walaupun masih kosong bentuknya ini. Jadi tombol login ini udah bisa diklik. Nah, ini efeknya nih. Kemudian di sini ada debug ini kita bisa menghilangkannya dengan debug show checker model dengan nilai false. Kemudian kita bisa mengklik hot reload ini aja. Kita cek kembali.
ternyata masih belum bisa hilang. Mungkin kita nanti harus running ulang, jadi baru bisa berubah tampilannya. Kemudian dari text form field bisa divalidasi formnya, wajib di wrapping menjadi form ya. Di sini kita mewrappingnya lewat list view. Kita buat widget baru dengan nama form, di mana form ini membutuhkan key. Kita buat key, dimana variabelnya kita buat key saja. Key-nya ini adalah variabel untuk form state. Jadi kita akan menggunakan state form file ini. Dia dibutuhkan widget form state dengan cara kita buat variabel di sini. Kita panggil final variabel key new global key dengan form state. Oke, gini. Dimana di sini identifier dengan form state, kita sudah mempunyai variabel key dan assign key ke dalam form. Ketika di submit, kita bisa memanggil validator di mana ada variabel jika variabel is empty, tidak boleh kosong maksudnya ya, kita kasih return dengan nilai please insert username. Kemudian pada material button kita bisa memanggil dengan variabel check. Nah, kenapa merah? Karena untuk variabel check ini, maksudnya metode check ini belum kita buat, jadi kita buat metode check. Kita copy aja, kita taruhin di atas ya, biar lebih gampang. Di sini kita pakai check saja. Jadi metode check ini kita akan buat variabel form, variabel yang sudah kita set dengan current state. Jadi kita buat final, di mana ada variabel form dengan variabel key, current state. Kemudian kita buat if statement di sini jika form validate, dia akan save gitu. Form save. Kemudian kita print. Di sini kita buat variabel username, email, koma, password. Sering di koma cuma di pertama dan akhir saja.
Kalau sudah metode cek ini, kita bisa panggil di dalam material button yang ini tadi ya. Nah, sepertinya ini sudah bisa, tidak ada error, jadi kita coba menjalankannya. Oke, di sini kita coba membuat email. Nah, kita buat email, kita kosongkan dulu. Nah, jadi di sini fungsi validatornya udah aktif ya. Ada please insert username. Oke. Nah, kita coba menjalankan emailnya ya. Emailnya tadi kita buat admin email.com, kemudian masuknya 123. Nah, jadi di sini udah muncul. Pada saat kita print itu udah ada nama email dan passwordnya. Karena kita belum connectin ke dalam API, kita jadi baru tes saja ini. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi untuk melakukan pengecekan ke API loginnya, kita perlu satu metode lagi. Kita buat nama metodenya login. Kita buat dengan asinkronus, di mana tujuannya untuk melakukan pengecekan di HTTP Access API. Jadi kalau mau panggil HTTP Access, kita perlu import dulu HTTP-nya karena project ini baru jadi. Jadi kita perlu memanggil package-nya. Kita bisa cek di web ini ya, web http update gitu. Tadi saya sudah pernah buka, ini ada http. Jadi kita mengcopy dependensinya ini http. Kemudian kita buka Apache page, kita copy http-nya ini di dalam dependensi. Jadi di bawah sini aja. Kita paste. Oke, jangan lupa kita package. Tunggu sampai proses finishnya selesai. Kemudian jangan lupa di stop dulu supaya nanti package-nya bisa diaktifkan. Kemudian kita running kembali. Kemudian di main-nya kita import HTTP. Import HTTP. Ini udah ada HTTP-nya sebagai HTTP. Kemudian di sini kita membuat final response wait, dimana HTTP-nya di sini kita post ya. Post URL-nya ini kita bisa mengambil di Postman tadi ya, yang login. Nah, ini kita copy aja. Kemudian kita buat titik tanda petik 2, kemudian kita paste di sini aja. Dimana kalau post itu kita harus membuat body
body. Di dalam body itu ada email. Tadi kan kita jalankan buat login itu ada email. Kemudian di sini variabelnya email. Ini email yang ini yang berdasarkan di database ya, email ini. Kalau email ini berdasarkan dari kita deklarasikan string di sini. Kemudian password. Lupa ditutup, titik koma. Kemudian kita buat variabel datanya, final data, dimana JSON decode-nya itu kita buat respon body. Nah, kemudian kita print data. Mungkin untuk JSON ini kita import dulu ya, import library JSON, yaitu .convert. Nah, ini dia. Nah, jadi JSON-nya sudah aktif. Method login ini kita masukin ke dalam validasi form. Printnya kita bisa hapus saja. Ini sudah selesai ya, dan kita bisa lihat hasilnya. Jadi kita coba restart dulu. Kemudian kita tes emailnya, admin@gmail.com dan 123. Ini ada error. Nah, di sini ada error. Dimana kalau kita cek errornya ini di JSON decode-nya, berarti ini terkoneksi ke API-nya. Baik, kita akan cek API-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sih di connection-nya nih, harusnya untuk nilai connection successful ini kita hidden-kan dulu. Ini yang penyebab errornya tadi. Oke, kita save. Kemudian kita buka kembali Flutter-nya, kemudian kita running. Nah, ini udah restart. Selanjutnya kita masukkan lagi akunnya, admin.com 123 login. Nah, sini sudah muncul pesannya kalau value-nya 1, message loginnya successful. Kalau passwordnya salah, misalnya kita tambah saja angkanya, di sini keterangannya login denied. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa tunggu video berikutnya. Terima kasih.